Setelah menjadi kepala desa, suamiku berubah kasar dan kerap membanding-bandingkan aku dengan sekretarisnya yang cantik. Saat semua kebenaran terbongkar, aku pun menangis. Ternyata namaku Raras. Aku adalah istri dari Arman, pria yang dulu ku kenal sederhana, jujur, dan penuh semangat. Ia adalah tipe laki-laki yang akan berdiri paling depan saat jalan desa kami rusak, dan yang pertama datang saat rumah warga kebanjiran. Kami tinggal di desa Tirta Murni, desa kecil yang tenang, tapi selalu haus akan perubahan. Ketika Arman bilang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, aku tak banyak tanya. Aku tahu, ini bukan tentang ambisi pribadi, ini tentang cita-citanya membangun desa agar lebih maju. Tanpa pikir panjang, aku menjual cincin peninggalan almarhumah ibu. Satu-satunya warisan berhargaku. Aku menjahit sendiri kaos bertuliskan Tirta Murni baru bersama Arman untuk para relawan. Bahkan setiap malam, aku memasak ratusan nasi bungkus. Tangan ini penuh luka karena panasnya uap nasi dan tajamnya pisau dapur. Tapi semua itu kuterima dengan hati bahagia. Suatu sore, saat kami sedang rapat kecil di teras rumah tentang rencana kampanye selanjutnya, datanglah seorang perempuan muda. Namanya Cika Ayuning Tias. Wajahnya cantik, putih bersih seperti porselen, dan pakaiannya modis. Berbeda jauh dengan kami yang dekil karena habis keliling kampung. Ia datang membawa proposal dan senyum menawan. "Saya bisa bantu Pak Arman menang dalam pemilihan ini," katanya sambil menyodorkan map merah. "Saya punya jaringan media lokal, relawan media sosial, dan, ya, bisa dibilang saya cukup dikenal di kalangan warga muda. Tapi saya punya satu syarat." Ia menatapku sejenak, lalu menatap Arman. "Izinkan saya jadi sekretaris desa jika nanti Pak Arman menang." Semua terdiam. Aku menatap suamiku, menunggu reaksinya. Tapi posisi itu kan, seharusnya bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Kataku pelan, mencoba sopan. Cika tersenyum samar. "Ibu Raras, saya bukan meminta karena saya dekat. Tapi karena saya bisa bantu, dan saya layak." Arman menghela napas, lalu menoleh padaku. "Raras, kita butuh dukungan. Aku tahu ini mengejutkan, tapi kita nggak bisa menang cuma dengan semangat. Kita butuh strategi." Aku menggigit bibirku. Kudengar hatiku sendiri bertanya, apa strateginya harus berupa perempuan muda yang bersedia jadi sekretaris, dan mungkin lebih? Tapi aku hanya mengangguk. Karena malam itu aku percaya bahwa Arman tetap Armanku yang dulu, yang takkan tergoda oleh godaan kuasa, apalagi perempuan. Hari-hari kampanye pun semakin padat. Cika mulai sering datang. Terlalu sering. Awalnya ia hanya memberi saran, lalu mulai memutuskan sendiri. Ia mulai bicara dengan relawan lebih banyak daripada aku. Bahkan, beberapa kali aku melihatnya duduk berdua dengan Arman, tertawa pelan di pojokan. Satu malam, aku menyusul Arman ke posko. Aku membawa makanan dan teh hangat. Tapi saat aku masuk, aku mendengar suara tawa lirih dari ruang belakang. "Kamu cocok jadi kepala desa, Mas. Beneran deh. Kalau aku yang jadi istrimu, aku bangga banget." "Cika," suara Arman terdengar ragu. "Jangan bercanda kayak gitu." "Aku nggak bercanda. Aku sudah punya istri." Dadaku seakan berhenti berdetak. Tanganku gemetar memegang rantang. Aku segera mundur perlahan. Tak ingin mengganggu, atau lebih tepatnya, tak ingin tahu lebih jauh. Tapi besoknya, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa. "Sayang, makan dulu ya.
kataku sambil menyodorkan piring. Kamu capek banget ya? Enggak kok. Aku cuma mikirin kamu. Armand hanya diam. Dan aku makin yakin ada yang berubah. Armand terpilih. Namanya disebut berkali-kali di pengeras suara balai desa. Sorak-sorai menggema. Warga desa Tirtamurni bersorak riuh, menyalakan petasan, dan memeluk satu sama lain. Bahkan beberapa ibu-ibu sampai menangis karena merasa harapan mereka terwakili. Namun di antara semua tawa dan pelukan itu, aku berdiri di tengah keramaian dengan mata yang sembab. Tangisku pecah malam itu, bukan karena bahagia, tapi karena sejak detik itu, aku merasa Armand bukan milikku lagi. Bukan lagi suami yang dulu mencium keningku sebelum pergi ke sawah. Bukan lagi lelaki yang memintaku membuatkan teh manis sambil bercerita soal warga yang perlu dibantu. Ia kini milik semua orang. Atau, lebih tepatnya, ia milik seseorang yang telah menyusup diam-diam ke dalam hidup kami, Chika Ayuning Tias. Rumah kami malam itu penuh ucapan selamat. Tetangga berdatangan, membawa tumpeng, ketan, ayam ingkung, bahkan ada yang sampai membawa bandeng bakar, padahal ikan itu biasa untuk acara nikahan. Tapi di balik suasana meriah, hatiku justru seperti disayat-sayat. Aku berdiri di dapur, menata piring dan gelas, sementara suara-suara tamu menggema dari ruang tamu. Pak Armand itu cocok jadi pemimpin. Gagah, pintar ngomong. Iya, dan beruntung juga punya tim sukses kayak Mbak Chika ya. Aduh, pinter banget tuh anak muda. Aku rasa mereka itu pasangan yang hebat di lapangan. Aku tercekat. Pasangan? Mataku beralih ke arah ruang tamu. Di sana, Armand sedang duduk bersama beberapa tokoh masyarakat. Tapi yang membuatku tercekat adalah posisi Chika, duduk di sebelah Armand, terlalu dekat, dengan lengannya sesekali menyentuh pundaknya saat tertawa. Armand pun tidak menghindar, bahkan ikut tertawa ringan. Aku mencengkeram piring di tanganku, nyaris menjatuhkannya. Raras, suara Buningsih, tetanggaku, membuyarkan lamunanku. Kamu gak duduk sama suami kamu? Aku tersenyum paksa. Biar Armand istirahat di depan. Aku bantu urus makanan aja, Bu. Padahal hatiku menjerit. Aku ingin berteriak, dia suamiku, bukan milik perempuan itu. Tapi aku memilih diam. Karena aku tahu, siapapun yang berteriak dalam kebahagiaan, akan dicap cemburu tak tahu diri. Beberapa minggu setelah pelantikan, Armand semakin jarang di rumah. Ia bilang sibuk rapat, diskusi, survei, menyusun anggaran. Tapi tak pernah lagi ada waktu untuk sekadar menatap mataku. Malam-malam kami yang dulu diisi obrolan hangat kini sunyi. Hanya suara pintu dibuka tutup. Hanya deru motor yang menjauh ke arah balai desa. Dan ketika aku bangun pukul 3 pagi untuk ke kamar mandi, aku lihat ponsel Armand menyala. Satu notifikasi WhatsApp muncul. Chika Ayuning Tias. Mas, aku nggak bisa tidur. Kepikiran anggaran musrenbang. Kita ketemu sore besok ya? Tapi jangan bilang Bu Raras. Aku menggigit bibirku, menahan amarah dan rasa terhina. Jam 3 pagi. Ia curhat tentang musyawarah pembangunan desa? Atau sebenarnya tentang rasa yang tak lagi tersembunyi? Paginya, saat Armand bersiap pergi, aku mencoba bicara. "Mand," kataku pelan, mencoba memilih waktu. "Iya, sayang. Kita bisa ngobrol sebentar enggak?" "Aduh, nanti ya, sayang. Aku harus ketemu tim dari kecamatan jam 8. Penting banget. Kalau gitu malam aja, pas kamu pulang." Ia merapikan kancing bajunya di depan cermin. Malam ini ada rapat sama tokoh masyarakat.
Mungkin pulang larut. Dengan Cika juga? Tanyaku, mencoba terdengar ringan. Armand menoleh, menatapku tajam. Kamu mulai suzon ya? Aku hanya tanya. Jawabku, menahan getar di suara. Raras, Cika itu sekretarisku. Tolong bedakan mana kerjaan dan mana perasaan. Aku menatapnya lama. Tapi yang kulihat hanya wajah Armand yang tak lagi lembut. Tak lagi punya waktu untuk membaca mataku. Hari demi hari, luka itu makin menganga. Setiap malam, aku makan sendiri. Terkadang makanan yang kubuat tidak disentuhnya. Ia bilang sudah makan di balai desa. Bersama siapa? Aku tak perlu menebak. Suatu malam, aku memberanikan diri datang ke balai desa. Aku membawa rantang berisi sup ayam dan sambal kesukaannya. Setidaknya, aku ingin tahu, ia masih ingat rasa masakanku atau tidak. Aku mengetuk pintu ruang rapat. Terdengar suara dari dalam. Mas, kamu ngerti nggak? Warga itu lebih nurut sama kamu kalau kamu tegas. Jangan terlalu lembek. Apalagi di depan istri. Cika, jangan bahas Raras. Kenapa? Takut ketahuan kalau kamu udah nggak cinta lagi. Deh. Aku mendorong pintu pelan. Terbuka sedikit. Dan di sanalah mereka, berdiri berdampingan. Cika menatap Armand sambil tersenyum genit. Tangannya menyentuh lengan baju Armand. Mas, kalau kamu butuh yang bisa dengerin, aku ada. Aku selalu ada. Suara itu menggema di telingaku. Aku mundur. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Sup ayam dalam rantang tumpah ke tanah. Aku pulang dengan tangan kosong dan dada sesak. Malam itu aku tidur dengan bantal yang basah. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena hidup nyata yang lebih buruk dari mimpi paling kelam. Sejak resmi menjabat sebagai sekretaris desa, Cika menjadi bayangan yang terus menempel di sisi Armand, dan bayangan itu makin hari makin nyata, makin terang, seakan menutupi keberadaanku. Warga mulai menyebutnya, ibu kedua. Wah, ibu sekdes itu gesit banget ya, Bu Raras, kata Bu Yati, tetanggaku suatu pagi. Kayak istri muda Pak Kades aja, hihi. Aku tertawa kecil, tapi tawaku hambar. Tak ada rasa. Lucunya, aku tak pernah diberi gelar apapun. Padahal aku yang menjual cincin ibuku demi kampanye. Aku yang menjahit kaos tim sukses, yang memasak nasi bungkus tengah malam. Tapi kini, seakan semuanya telah dilupakan. Nama Raras hanya sekadar embel-embel di KTP suamiku. Hari itu aku bangun lebih pagi. Kupersiapkan makan siang untuk Armand, sayur asem kesukaannya, ikan goreng, dan sambal terasi. Kupilih keranjang makan dari rotan, kuikat kainnya dengan pita kecil warna biru tua, warna favoritnya. Aku ingin menunjukkan, aku masih di sini. Setelah memastikan rumah terkunci, aku berangkat ke kantor desa. Jalan setapak dari rumah ke kantor desa itu dulu jadi jalur kenangan kami. Dulu, Armand sering menggandeng tanganku saat kami berjalan pulang dari sawah. Sekarang, jalur itu terasa sunyi dan jauh. Sesampainya di kantor desa, aku melangkah pelan. Kudengar suara mereka tertawa dari dalam. Mas Armand tuh cocok banget loh jadi pembicara nasional. Tadi pas latihan pidato, wah, aku sampai meleleh. Loh, suara Cika terdengar begitu renyah. Ah, kamu bisa aja, sahut Armand, suaranya lebih ringan dari biasanya, tak seperti saat bicara padaku. Serius, kalau kamu nggak jadi kepala desa, mungkin udah jadi influencer deh. Aku berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Tok, tok. Suara dalam ruangan langsung meredup. Pintu dibuka oleh Cika. Dengan senyum lebarnya. Oh, Bu Raras,
Nggak repot masak sendiri, katanya dengan nada manis yang menusuk. Saya kira Pak Arman sudah makan di warung. Soalnya tadi bareng saya. Ia menoleh ke belakang dan tertawa kecil. Wah, saya kalah nih. Istrinya rajin banget. Aku tersenyum. Saya memang biasa masak, Bu Sekdes. Tapi hatiku menyayat. Senyum itu bukan senyum ramah. Itu senyum kemenangan. Arman berdiri di balik meja, agak kikuk saat melihatku. Tangannya memegang map, tapi matanya tak berani menatap langsung. Sayang, kamu gak perlu repot-repot. Tadi aku memang udah makan sedikit, katanya sambil menggaruk tengkuk. Sedikit? Aku tersenyum lagi, kali ini lebih pahit. Ya, semoga masih ada ruang untuk yang aku bawa. Aku meletakkan rantang di atas meja. Aku pulang dulu. Di perjalanan pulang, aku menangis. Tapi air mataku bukan hanya karena cemburu. Lebih dari itu, aku marah pada diriku sendiri. Karena kenapa aku masih terus berusaha? Kenapa aku masih berharap Arman menatapku seperti dulu? Beberapa hari kemudian, aku kembali mendengar desas-desus. Katanya Bu Sekdes yang bikin seluruh desain ulang kantor desa loh. Dia juga yang ngurus proposal bantuan jalan. Rajin banget ya. Bahkan ada warga yang bilang, kalau lapor ke Pak Kades, harus lewat Bu Sekdes dulu. Kayak calon nyonya rumah aja. Setiap kalimat itu menampar harga diriku. Aku mencoba bicara pada Arman di malam hari, setelah ia pulang pukul 11 malam. "Man, kita bisa bicara?" Tanyaku pelan sambil menyodorkan teh hangat. Ia hanya mengangguk, duduk di kursi ruang tamu, lelah dan malas. Aku cuma mau tahu, posisi Cika itu sebenarnya sampai sejauh mana sih? Arman mengernyit. Maksud kamu? Dia sekretaris desa? Iya. Tapi kok sekarang seolah-olah semua keputusan kamu harus lewat dia? Bahkan warga lebih banyak nyebut dia daripada kamu. Itu karena dia kerja keras. Raras. Aku butuh orang yang bisa gerak cepat. Dan Cika itu lincah. Tapi kamu sadar nggak? Kamu hampir nggak pernah libatkan aku lagi. Padahal dulu, kamu selalu cerita semua hal ke aku. Arman diam. Lalu menghela napas panjang. Karena kamu mulai berubah, Ras. Berubah? Aku terperangah. Aku berubah karena kamu berubah lebih dulu. Aku berubah karena aku berdiri di belakang, tapi kamu tak menoleh lagi. Raras. Apa aku Lalu bicaralah yang sebenarnya, kataku, kali ini dengan suara lebih tinggi. Apakah ada sesuatu antara kalian? Ia menatapku lama. Matanya tak menampik, tapi juga tak mengiyakan. Nggak ada apa-apa, Ras. Kami kerja. Itu aja. Jawaban itu justru menghancurkanku. Bukan karena isinya, tapi karena nadanya. Datar, dingin, tidak meyakinkan. Esoknya, aku kembali mengantar makanan ke kantor desa. Kali ini bukan untuk Arman. Aku menaruh rantang di ruang tamu, lalu berkata pada staf yang duduk di luar. Tolong sampaikan ke Bu Sekdes. Ini masakan dari istri Pak Kades. Biar dia tahu, siapa yang dulu berdiri di dapur, saat dia baru belajar cara menundukkan suami orang. Aku tersenyum kecil. Kali ini senyumku bukan palsu, tapi senyum wanita yang mulai sadar. Jika rumah tangganya hendak direbut, ia tidak akan diam. Langkah kakiku mungkin pelan, tapi hatiku telah menyala. Dan aku berjanji, jika Cika ingin main di ranahku, ia akan tahu siapa sebenarnya Raras. Pagi itu langit mendung. Aku berjalan ke warung Bu Marni untuk membeli gula dan minyak. Warung kecil di pojok simpang 4 itu sudah seperti tempat ngumpul warga sejak dulu. Lebih ramai dari kantor desa kalau pagi.
Begitu aku tiba, beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di bangku panjang langsung menoleh. Mereka terdiam sesaat, lalu tersenyum canggung. Aku membalas senyum mereka sambil mengambil 2 bungkus gula. Tapi aku tahu, tadi sebelum aku datang, pasti ada yang sedang dibicarakan. Dan aku punya firasat kuat, aku salah satu tokohnya. Benar saja. Tapi serius? Ya, rumah Bu Cikakan di arah selatan. Kantor desa itu ke utara. Tapi Pak Kades sering nganter dia pulang. Bisik Bu Imah, tak sadar aku sudah berdiri cukup dekat. Iya, aku lihat sendiri lo kemarin sore. Mereka boncengan, pelan banget motornya, sahut Bu Neti sambil menyesap kopi. Katanya sih, sambil pegangan pinggang, Bu Marni menambahkan, lalu tertawa kecil. Aku berdiri mematung, jantungku seperti ditinju dari dalam. Suara mereka seakan memantul di dinding warung dan memukul wajahku. Seketika suasana jadi canggung saat mereka sadar aku ada di sana. Bu Marni buru-buru berdiri dari kursinya. Bu Raras. Maaf ya, nggak nyadar ibu dateng, katanya gugup. Ini, lagi ngobrol ringan aja, bukan yang gimana-gimana. Aku tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan perih yang mulai naik ke mataku. Nggak apa-apa, Bu. Saya biasa dengar cerita dari warga, kataku pelan. Tapi cerita kayak gitu, rasanya lebih sakit dari fakta. Aku membayar belanjaan, lalu meninggalkan warung itu tanpa banyak kata. Langkah kakiku cepat. Aku ingin sampai rumah sebelum tangis ini pecah di jalan. Malamnya, aku duduk di meja makan menunggu Armand. Nasi sudah dingin, sayur asam tinggal uapnya. Tapi aku tetap menunggu. Pukul 9 malam, deru motor terdengar dari halaman. Armand masuk sambil melepas helm, wajahnya lelah atau malas. Kamu belum tidur? Tanyanya sambil membuka jaket. Belum, aku nunggu kamu. Ia duduk di sofa, menyandarkan kepalanya, tak menatapku. Aku masak makanan kesukaan kamu. Mau makan dulu, atau ngobrol sebentar? Ia mengangkat alis. Ngobrol soal apa? Aku menarik napas panjang. Soal kamu dan Cika. Ia langsung membuka mata dan menatapku. Mulai lagi, Raras? Aku dengar dari warung Bu Marni. Katanya kamu sering antar Cika pulang. Bahkan katanya rumahnya berlawanan arah dari kita. Arman tertawa kecut. Jadi kamu percaya omongan warung kopi sekarang? Aku percaya mataku sendiri. Kamu makin sering sama dia, Mand. Bahkan lebih sering daripada sama aku. Ia berdiri, berjalan ke dapur, mengambil air minum tanpa menjawab. Mand, tolong jawab, pintaku. Aku capek. Aku juga capek. Tapi aku nggak pernah berhenti peduli. Raras, suaranya meninggi. Kamu tuh istri kepala desa. Harusnya bisa jaga sikap, bukan ikut-ikutan gosip. Aku terdiam. Hinaan itu seperti cambuk di wajahku. Kamu pikir aku ikut-ikutan gosip? Aku ini istrimu, Mand. Aku punya hak untuk tahu apa yang terjadi sama suamiku. Sama rumah tangga kita. Nggak semua hal harus kamu tahu. Aku capek kerja seharian demi warga, malah pulang disambut interogasi. Capek? Kamu tahu rasanya jadi aku, yang masak buat kamu. Nunggu kamu pulang tiap malam, denger gosip tentang suami sendiri dari mulut orang? Itu bukan capek lagi, Mand. Itu remuk. Ia diam, menatapku dengan wajah datar. Lalu berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkanku di ruang makan yang semakin dingin. Aku terduduk. Air mata menetes tanpa suara. Malam ini, aku merasa
Aku hanya tamu di rumah sendiri. Keesokan harinya, aku putuskan menyusul Arman ke kantor desa. Aku ingin tahu seberapa jauh kedekatan mereka. Saat aku tiba, kantor sepi. Hanya ada suara tawa dari ruangan belakang. Aku melangkah pelan, mendekat ke ruang itu. "Mas, nanti malam ikut rapat di rumah Pak RW ya? Jangan lupa bawa berkasnya." "Siap, Sekdes." Suara Arman terdengar menggoda. "Jangan manggil aku Sekdes. Panggil aja Cika." "Heh, nanti Raras ngambek. Istrimu kan gak tahu. Lagian aku lebih ngerti kerjaan kamu sekarang." "Deh." Sekujur tubuhku gemetar. Aku mundur. Tak jadi masuk. Aku tak butuh melihat apa-apa lagi. Suara mereka cukup membunuhku perlahan. Di rumah malamnya, aku membereskan meja makan seperti biasa. Tapi kali ini, ada satu hal berbeda. Aku menaruh secarik surat di meja Arman. Saat ia pulang, ia menemukan surat itu. "Arman, aku tidak akan lagi menuntut apapun darimu. Jika kamu sudah bahagia di sisi orang lain, maka aku mundur. Tapi ingatlah satu hal, sebelum semua ini terjadi, ada aku yang menjahitkan masa depanmu dengan tanganku sendiri. Raras." Aku tak meninggalkan rumah. Tapi aku meninggalkan hatiku yang selama ini hanya jadi penonton. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur tanpa rasa takut kehilangan Arman. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar, seperti ingin mengoyak langit. Rumah kami dingin. Tiba-tiba terdengar suara mesin motor berhenti di depan rumah. Jantungku berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena aku tak tahu harus menyambutnya dengan senyum, atau pura-pura tidur agar tak melihat kekecewaan lagi di matanya saat memandangku. Pintu terbuka. Derit engsel yang dulu biasa saja, kini bagai lonceng kematian. Arman masuk. Jaketnya basah. Sepatunya belepotan lumpur. Aku berdiri dan berkata pelan, "Mand, udah makan?" Ia mengangguk cepat tanpa menoleh. "Udah. Di rumah Bu Sekdes." Tanganku yang masih memegang handuk mendadak gemetar. "Bu Sekdes? Cika?" "Ya, dia masak rawon." "Enak?" jawabnya sambil membuka baju dan melemparkan ke kursi. Aku memejamkan mata, menelan ludah. Aku tak mau bertanya lebih jauh. Tapi luka itu menoreh begitu nyata. Ia masuk kamar mandi. Aku mengikuti dari belakang untuk memberikannya handuk. Tapi saat kuberikan, ia menoleh setengah sadar lalu berkata, "Cika, Raras, ambilin handuk dong." Aku diam. Tak bicara sepatah pun. Kupasrahkan handuk itu ke tangannya tanpa sepatah protes. Saat pintu kamar mandi tertutup, aku terduduk di tepi ranjang. Air mata jatuh tanpa suara. Beberapa menit kemudian, Arman keluar dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Ia mengelap rambutnya sambil berjalan ke arah lemari. Aku masih duduk di tepi ranjang, berharap ia menoleh, duduk di sampingku, dan bertanya, "Kamu kenapa?" Tapi tidak. Ia malah berkata, "Besok aku rapat pagi. Jangan lupa siapkan baju dinas biru." Aku mengangguk, lalu memberanikan diri bertanya, "Mand, kamu masih sayang aku?" Ia berhenti mengancingkan kemejanya. Pertanyaan macam apa itu? Aku menarik napas. "Aku cuma pengen tahu, karena aku merasa kamu berubah." Ia mendengus. "Kamu terlalu sensitif, Ras. Aku istrimu. Wajar kalau aku peka terhadap perubahanmu. Yang kamu anggap perubahan mungkin cuma kecapean biasa. Jabatan ini bikin aku lelah. Tahu?" Aku berdiri, mencoba mendekat.
Tapi bukan berarti kamu harus menjauh. Baru satu langkah, ia mengangkat tangan dan berkata dingin, "Jangan drama." Aku terdiam. Lalu ia beranjak ke tempat tidur. Berbaring membelakangi. Lampu dimatikan. Dan sekali lagi, aku merasa sendiri, meski berada di ranjang yang sama. Pukul 2 dini hari. Aku belum bisa tidur. Kupandangi punggungnya yang tertidur lelap. Pelan-pelan aku menyentuh bahunya. Ia menggerutu pelan. "Man. Hom. Boleh aku tanya satu hal saja?" "Cepat." Aku ngantuk. Aku menarik napas dalam-dalam. "Kalau suatu hari aku nggak ada, kamu bakal nyari aku nggak?" Ia diam sejenak. Lalu menjawab, "Kamu ngomong apa sih?" Aku tersenyum pahit. "Nggak apa-apa." Tak ada jawaban lagi. Pagi harinya, aku terbangun lebih dulu. Seperti biasa, menyiapkan sarapan dan baju dinas. Arman turun tanpa menatap wajahku. Ia hanya berkata, "Aku buru-buru." Aku menyodorkan kotak makan. "Buat makan siang." Ia mengambilnya, lalu mengangguk pelan. "Ya, makasih." Tak ada cium pipi. Tak ada pelukan. Tak ada, "Hati-hati di jalan," dari bibirku seperti dulu. Hanya diam. Begitu ia pergi, aku duduk di kursi makan dan menatap nasi goreng yang belum tersentuh. Di samping piring, ada gelas berisi teh manis yang sudah dingin. Sama seperti hatiku. Aku membuka buku catatan kecil di laci dapur. Kucatat tanggal hari ini dan satu kalimat. Hari ini, ia salah menyebut namaku. Lagi. Siangnya aku tak kuat. Aku menyusul ke kantor desa dengan alasan mengantarkan berkas pajak tanah. Setiba di sana, kulihat Cika duduk di kursi depan ruangan Arman. Ia mengenakan kebaya krem dan rok batik selutut. Rambutnya dicepol rapi, senyumnya mengembang saat melihatku. "Oh, Bu Raras, ada perlu ya?" Aku mengangguk. "Mau kasih ini ke Pak Kades." "Oh, beliau lagi istirahat di ruang belakang. Tadi makan siang bareng saya. Rawon masih ada kalau ibu mau coba," katanya sambil tersenyum manis. Aku menahan diri. "Terima kasih. Tapi saya tadi udah makan." Cika tertawa pelan. "Wah, saya kira Pak Arman gak bakal bawa bekal dari rumah. Tadi sih makannya lahap banget di ruang saya." Aku mengangguk, meski rasanya seperti ditampar. "Oh, begitu ya?" "Ya, saya pikir beliau udah gak sempat masak. Soalnya kemarin bilang ibu lagi kurang enak badan." Aku tersenyum. "Saya baik-baik saja, kok." Cika berdiri, lalu merapikan map di tangannya. "Mau saya antarkan ke ruang belakang?" Aku menggeleng. "Nggak perlu. Saya titip aja berkasnya ke sini." "Oke, Bu. Salam buat keluarga, ya." Aku berbalik dan melangkah keluar. Di luar, aku berhenti sejenak. Mataku terasa panas. Tapi aku tidak mau menangis di depan kantor desa. Tidak di tempat orang-orang bisa melihat. Hari itu, aku datang ke kantor desa untuk mengantar makan siang Arman seperti biasanya. Aku tak masuk, hanya menitipkan ke satpam depan karena Arman bilang sedang sibuk rapat. Tapi sebelum pergi, aku sempat menoleh ke dalam, dan mataku terpaku. Cika. Ia duduk di meja musyawarah, di samping Arman, dengan pakaian yang terlalu berani untuk ukuran perangkat desa. Blus ketat warna merah menyala yang menonjolkan leku tubuhnya, dan rok selutut yang tersingkap saat ia menyilangkan kaki. Ia tertawa, terlalu manja, sementara tangannya menepuk-nepuk lengan Arman. Arman tak menjauh. Ia malah ikut tertawa. Aku diam. Mulutku ingin berteriak,
Tapi suaraku tertelan oleh rasa malu. Malam harinya, aku duduk di beranda rumah, menyulam kain sambil menunggu Arman pulang. Sudah pukul 9 malam. Aku tahu, tak ada musyawarah desa yang harusnya berlangsung selama itu. Tapi sejak ada Cika, lembur, jadi hal yang sering ia sebut-sebut. Ketika suara motor menderu di depan rumah, aku berdiri cepat. Arman turun dari motornya, memasukkan ponsel ke saku. Lama banget, Mas, sapaku datar. Rapatnya panjang. Banyak yang harus disusun untuk acara Agustusan. Jawabnya singkat, lalu masuk rumah tanpa menatapku. Aku mengekor masuk, lalu memberanikan diri bertanya, tadi bareng Cika pulangnya. Arman menoleh sekilas. Iya, motornya lagi di bengkel, aku pura-pura tak dengar. Tapi jantungku berdetak makin keras. Entah karena marah, atau karena takut gumaman itu benar adanya. Siang itu, aku tak tahan lagi. Aku menunggu Arman di rumah, sambil duduk di ruang makan. Saat ia pulang, aku langsung berdiri. Napasku berat, tapi aku mencoba tetap tenang. Mas, aku mau ngomong. Arman duduk di kursi, menaruh tas, lalu mengusap wajahnya yang terlihat lelah. Ngomong apa? Aku nggak nyaman lihat kedekatan Mas sama Cika. Arman mengangkat alis. Maksudmu? Mas duduk terlalu dekat. Dia pakai baju yang kamu tahu sendiri. Ibu-ibu di kampung juga udah pada ngomongin kalian berdua. Arman mendengus, tertawa kecil. Ah, kamu terlalu lebay. Cika itu anak baru, dia ramah aja. Gaya bajunya ya memang begitu, gak usah kamu besar-besarkan. Mas gak lihat dia mulai manja? Terlalu nyaman menyentuh Mas. Apa Mas juga nyaman? Arman berdiri, suaranya meninggi. Aku kerja, Raras. Kalau kamu cuma bisa dengerin gosip pasar, itu urusanmu. Jangan ganggu aku dengan tuduhan gak masuk akal. Aku tercekat. Dadaku sesak. Tapi aku tetap berkata, pelan namun tegas, aku bukan tuduh. Mas, aku cuma perempuan yang mulai merasa suaminya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Arman mendengus lagi, kali ini lebih keras. Udah, capek. Kamu pikir kerja di desa itu enak? Gaji kecil, beban besar. Kalau Cika bisa bantu ringankan suasana kerja, ya biarin aja. Jangan jadi istri yang cemburuan gak beralasan. Ia masuk kamar dan menutup pintu. Meninggalkan aku yang berdiri sendiri, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Malam berikutnya, aku tak bisa tidur. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku. Kapan terakhir aku berdandan? Kapan terakhir aku merasa cantik di depan Arman? Mungkin, memang sudah lama aku kalah. Bukan hanya dari Cika, tapi dari diriku sendiri yang terlalu diam, terlalu pasrah. 2 hari kemudian, aku melihat pemandangan yang mengiris hati. Aku sedang mengantar air minum ke pos ronda, ketika aku melewati kantor desa yang masih terbuka. Dari sela jendela, aku melihat Cika dan Arman. Mereka tertawa. Cika menyodorkan sebuah kotak nasi ke Arman. Mas Arman, cobain deh. Aku masak sendiri. Wah, terima kasih. Tapi kamu repot-repot banget, kata Arman, tersenyum. Buat Mas, apa sih yang repot? Jawab Cika manja, sambil menatapnya lama. Tatapan yang tak seharusnya dimiliki perempuan yang tahu batas. Aku berbalik. Air mataku tumpah. Tapi langkahku tetap tegar. Tidak. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh terus diam. Malamnya, aku duduk berdua dengan Arman di ruang tamu. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Mas,
Mulai besok aku mau bantu di balai desa. Armand menoleh cepat. Apa? Aku ingin ikut kegiatan PKK. Bantu-bantu acara Agustusan. Supaya aku tahu siapa yang kerja dan siapa yang pura-pura kerja. Armand terdiam. Wajahnya berubah. Kamu gak percaya aku? Aku percaya, Mas. Tapi kepercayaan itu perlu dijaga. Dan kadang, dijaga bukan cuma oleh satu orang. Ia menunduk. Aku tahu, kata-kataku mulai mengetuk logika dan hatinya. Tapi aku tak peduli apakah ia mengaku atau tidak. Aku hanya tak ingin diam lagi. Tak ingin jadi istri yang dikasihani orang kampung, yang suaminya mungkin sedang dicuri, diam-diam. Esoknya, aku benar-benar datang ke balai desa. Dengan baju terbaikku, wajah yang dirias seadanya, dan langkah yang tegas. Cika menatapku heran saat aku masuk. Bu Raras, ada perlu ya? Aku tersenyum, dingin namun sopan. Iya, mau ikut bantu persiapan acara 17-an. Supaya tahu juga, siapa aja yang sering lembur di sini. Cika tersenyum kaku. Tapi tatapan matanya mulai berubah. Armand yang melihat dari dalam, langsung keluar ruangan dan menghampiriku. Raras, kita bisa bicara sebentar? Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku berkata, akhirnya, kamu mulai melihatku lagi. Bukan hanya dia. Malam Jumat itu, hujan baru saja reda. Jalanan menuju kantor desa masih basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Aku membawa kotak makanan berisi nasi goreng buatan sendiri dan 2 gelas teh manis dalam termos kecil. Alasanku, pura-pura mengantar makan malam untuk suamiku. Alasan sebenarnya, hatiku sudah penuh tanda tanya. Selama ini aku selalu memilih diam. Tapi malam ini, diamku mulai menjerit. Kantor desa terlihat sepi saat aku sampai. Lampu-lampu di ruang depan mati. Hanya satu ruangan di sisi kanan yang menyala samar. Langkahku pelan. Kupastikan tak ada orang lain. Lalu aku mendekat ke jendela. Tirai jendela tak tertutup sempurna. Dari celahnya, aku bisa melihat sosok Armand duduk di kursi. Dan Cika, perempuan yang terlalu cantik untuk jadi staf desa, berdiri terlalu dekat. Terlalu dekat. Mereka tertawa. Tangan Cika menyentuh bahu Armand. Pak Kades, jangan godain saya terus dong. Ucap Cika sambil mengedipkan mata. Bukan godain, Cik. Kamu tuh emang manis. Balas Armand sambil tertawa kecil. Aku membeku. Teh di tanganku mulai terasa dingin. Tapi tubuhku justru memanas. Aku ingin masuk, ingin menerobos pintu dan berteriak. Kalian pikir aku buta? Tapi kakiku tak mau bergerak. Lalu terdengar suara kursi digeser. Aku kembali intip, Cika kini duduk di pangkuan Armand. Tangannya mengusap dada suamiku pelan. Pak Kades, jangan sampai istri Bapak curiga, ya? Gumam Cika sambil tersenyum miring. Armand menjawab, dia nggak akan kesini malam-malam begini. Paling di rumah sibuk masak atau ngurus kebun. Istriku itu terlalu polos. Polos? Aku yang setiap hari mengurus rumah, memoles nama baikmu di hadapan warga, menutup telinga dari semua gosip yang menganga. Cika mencium pipi Armand. Lalu terdengar desahan, pelan, tanganku gemetar. Kotak nasi goreng itu terlepas dari genggaman, jatuh ke tanah basah. Termos tehku menyusul. Isinya tumpah, bercampur dengan lumpur. Aku berlari. Tak tahu kemana. Langkahku berat, tapi aku tak mau menangis. Tidak sekarang. Aku harus kuat. Untuk diriku sendiri. Saat sampai di rumah, aku duduk di teras,
menatap langit yang mendung kembali. Pikiranku kacau. Bayangan mereka berdua terus menari di mataku. Kupikir-pikir, selama ini aku sudah kehilangan banyak hal. Bukan hanya kasih sayang Arman, tapi juga kepercayaan pada pernikahan. Tak lama kemudian, suara motor terdengar. Arman pulang. Dengan helm di tangan, ia tampak kaget melihatku duduk di luar. "Loh, kamu di luar, Raras? Tumben." Aku menatapnya lama, ingin menampar wajah itu, tapi aku hanya menjawab datar. "Aku tadi ke kantor, bawa makanan, tapi kamu sibuk, jadi aku pulang." Arman menelan ludah. Sejenak dia tampak gugup, tapi kemudian tersenyum tipis, mencoba terlihat tenang. "Iya, tadi aku rapat sama warga." "Warga? Atau Cika?" tanyaku tajam. Wajahnya berubah, tapi ia mencoba tertawa kecil. "Kamu ngelantur. Capek, ya? Udah, masuk yuk." Aku berdiri, tapi bukan untuk masuk, melainkan berkata, "Aku nggak capek, tapi aku muak." Lalu aku melangkah masuk rumah, meninggalkan Arman yang terdiam di teras. Malam itu, aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya, aku justru tidur dengan tenang. Karena aku tahu, aku tidak akan diam lagi. Aku masih bisa mendengar suara tawa itu. Sama, tertahan. Suara yang kudengar malam Jumat lalu dari balik pintu ruangan kantor desa. Suara Cika dan Arman. Semenjak itu, aku seperti mayat hidup. Terbangun, menyeduh teh, menyuapi anak, tersenyum pada tetangga, lalu hancur sendiri ketika malam menjelang. Aku mencoba menahan. Demi keluarga, demi anak, demi martabat. Tapi malam ini, aku tak tahan. Arman baru pulang pukul 10 malam. Bajunya berantakan. Kancing paling atas terbuka. Parfum wanita asing menempel di kerah bajunya. Ia bahkan lupa mencium keningku seperti biasa. Seolah aku transparan. Aku berdiri di ambang pintu dapur, tangan masih memegang lem piring. "Baru pulang?" tanyaku, datar. Ia melepas sepatu dengan malas. "Iya, rapat dadakan." "Rapat dengan Cika?" tanyaku pelan. Ia mendongak, matanya menyipit. "Apa maksudmu?" Aku tak menjawab. Aku hanya berjalan pelan, meletakkan lem piring, lalu duduk di sofa. "Kamu makin sering pulang malam," ucapku, mencoba menjaga suara tetap tenang. "Kamu sering pergi tanpa kabar." Aku bukan mata-mata, Man. Tapi aku juga bukan batu. Arman mendekat. Duduk di seberangku. "Kamu mulai gila, ya, Raras? Mikir suami sendiri kayak penjahat." Aku tertawa pelan. Pahit. Gila? Apa yang lebih gila dari istrinya mendengar desahan suaminya dari balik pintu kantor desa? Ia terdiam. Wajahnya berubah. Tapi bukan wajah orang yang menyesal, melainkan marah. "Kamu nguping? Kamu ngintip?" Suaranya meninggi. "Aku datang mau ngasih makanan." Aku lihat sendiri lampu kantor nyala. Dan suara, aku berhenti, air mataku menetes. "Apa kamu lihat aku cium dia? Kamu lihat aku peluk dia?" Arman bangkit berdiri. "Kamu nuduh aku atas dasar suara samar?" Aku ikut berdiri. "Karena kamu berubah, Man. Kamu bukan suamiku yang dulu. Kamu yang dulu selalu pulang sebelum azan maghrib. Sekarang, bahkan azan Isya kamu lewati." Ia menatapku tajam, penuh benci. "Karena kamu bukan istri yang menarik lagi. Lihat dirimu. Kamu seperti bayangan rumah ini. Kusut,
murung, membosankan. Dadaku seakan dihempas palu. Jadi kamu butuh wanita cantik dan ceria buat bisa betah di rumah? Tanyaku sambil tersenyum miris. Seperti Chika, yang bajunya ketat dan parfumnya menyengat. Dia tahu cara menghargai aku, bentaknya. Aku terdiam. Tak menyangka. Jadi sekarang aku istri yang tak tahu menghargai. Ia tak menjawab. Aku menggeleng. Baiklah. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu dari dalam. Tapi setelah 10 menit menatap langit-langit kamar, aku keluar. Mengambil bantal dan selimut. Arman sedang duduk di teras, merokok. Tanpa memandangnya, aku menuju ruang tamu. Meletakkan bantal. Menggelar selimut. Dan berbaring. Ia masuk beberapa menit kemudian. Tanpa suara. Tanpa sapa. Tapi sebelum ia masuk ke kamar, aku berkata pelan, "Arman." Ia menoleh. "Kalau kamu sudah bosan, bilang. Jangan buat aku menunggu sisa rasa yang tak akan pernah kembali." Ia menatapku, tapi tak bicara. Lalu masuk dan menutup pintu kamar. Dan malam itu, aku tidur di ruang tamu. Dingin, dengan tubuh menggigil, dan hati yang patah. Aku terbangun dini hari. Hujan mulai turun. Suara angin menampar-nampar genting rumah dinas kami. Aku duduk, menarik lutut ke dada, dan menangis pelan. Aku merasa kalah. Bukan hanya dari wanita lain, tapi dari kehidupan yang kusangka bahagia. Selama ini, aku mencoba jadi istri yang baik. Tak pernah membentak, tak pernah menuntut. Aku ikut Arman pindah ke desa terpencil ini, karena katanya ini panggilan jiwa. Aku rela meninggalkan pekerjaanku. Aku ikut bangun warung kecil di sebelah rumah. Aku bantu urus posyandu. Aku bahkan bantu buat program ibu-ibu. Tapi tetap saja, aku dianggap tak menarik. Tak cukup menyenangkan. Tak cukup. Chika. Aku teringat wajah Chika. Perangkat desa yang terlalu cantik untuk desa sekecil ini. Langkahnya selalu percaya diri. Senyumnya selalu dibuat-buat manis. Dan bajunya selalu ketat di bagian yang harusnya longgar. Aku sering menahan diri untuk tak menilai. Tapi sekarang aku mulai bertanya. Apa yang sebenarnya Arman cari? Pagi harinya, kami sarapan dalam diam. Aku menyuapi anak. Ia membaca koran. Setelah anak kami pergi sekolah, aku memberanikan diri bertanya, "Arman, kalau kamu memang suka sama dia, kenapa nggak terus terang aja?" Ia mendengus. "Kamu terus mau nyeret-nyeret namanya. Ya, dia itu rekan kerja. Titik." Aku bangkit berdiri. "Baik, mulai sekarang, aku nggak akan tanya-tanya lagi. Tapi satu hal." Arman menatapku curiga. Aku mungkin bukan istri yang menarik. Tapi aku bukan perempuan bodoh yang diam saat direndahkan. Ia tertawa sinis. "Oh, jadi kamu mau ngelawan sekarang?" Aku membalas tatapannya. Bukan ngelawan. Cuma mulai sadar. Kalau cinta nggak sepantasnya jadi senjata buat menghina. Dan untuk pertama kalinya, Arman terlihat bingung. Tak tahu harus menjawab apa. Aku pun meninggalkannya. Menuju warung kecil di sebelah rumah dinas hari itu, aku memutuskan satu hal penting. Aku tahu siapa pengirimnya. Rangga, suami sah Chika, seorang pelaut yang jarang pulang. Chika pernah cerita dengan bangga bahwa ia menikah muda, lalu Rangga pergi melaut tak lama setelah mereka resmi. "Dia titip aku sama Tuhan dan orang tuaku," kata Chika waktu itu, tertawa ringan sambil menyuap kerupuk ke mulutnya. Tapi kini, ia justru sibuk berdandan mencolok setiap hari,
menempel terus pada suamiku. Tanganku gemetar saat menyentuh amplop itu. Kudekatkan ke hidungku, wangi asin laut masih terasa samar. Ini surat yang penuh harap, penuh cinta. Tapi entah kenapa, aku tahu Cika tak akan senang menerimanya. Kupandangi amplop itu cukup lama, lalu kubawa pulang, diam-diam. Sejak kapan aku berubah seperti ini? Mengambil barang orang, menyimpannya, dan bahkan berniat membacanya? Tapi rasa penasaran dan amarahku sudah terlalu membuncah. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendiri di teras belakang rumah dinas. Kubuka surat itu pelan, seakan membedah sebuah rahasia yang seharusnya tak boleh kugenggam. Surat itu berbunyi, "Cika sayang, kalau surat ini sampai, berarti aku sedang di tengah laut, berdoa ombak tak terlalu tinggi, dan bintang masih bisa kulihat dari geladak. Aku tahu, aku suami yang jarang ada. Tapi bukan berarti aku lupa. Cika, aku akan pulang dalam 3 minggu. Kali ini lama. Aku dapat jatah cuti 2 bulan. Aku ingin kita jalan-jalan ke tempat dulu kita janji akan datangi, Pantai Pink di Lombok. Kamu masih suka warna pink, kan? Kutitip rindu lewat surat ini. Jaga dirimu, ya. Salam sayang. Rangga." Air mataku jatuh, padahal bukan aku yang ditulis. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti yang kehilangan. Dan Cika? Saat esok harinya aku melihatnya tertawa manja di pelataran kantor desa, menggoda Arman dengan meletakkan tangannya di pundak laki-laki yang dulu bersumpah setia padaku. Hatiku terbakar. Tapi aku tetap diam. Menyimpan surat itu di laci lemari bajuku, bersama kenangan-kenangan masa lalu yang mulai samar. 2 hari kemudian, aku pura-pura datang ke kantor desa dengan membawa kue pisang. Wajahku datar saat menyodorkannya ke Cika yang duduk di depan komputer, menggigit kuku jari kelingkingnya yang dipoles merah terang. "Oh, Mbak Raras kue lagi," katanya manis, tapi aku bisa menangkap sorot matanya yang menyipit. "Ini dari kebun belakang. Baru matang tadi pagi," jawabku sambil duduk. Cika tersenyum simpul, lalu tiba-tiba menarik laci meja dan memasukkan selembar surat. Tapi aku mengenal baik amplop itu surat yang kutemukan. Dia akhirnya membukanya, atau setidaknya melihatnya. "Kamu dapat surat dari suami?" tanyaku datar, pura-pura polos. Cika terdiam sejenak. Lalu matanya berputar kecil, menghindar. "Ah, iya dari suami. Dia suka kirim surat, klasik banget ya. Padahal sekarang kan zaman video call. Kenapa kamu baru buka sekarang?" Dia memutar bola matanya. "Aku lupa. Baru lihat tadi pagi." Aku tak berkata apa-apa lagi. Tapi sesuatu di dalam diriku seperti mengeras. Seminggu kemudian, desa mulai ramai. Ada kabar bahwa seorang pelaut akan pulang. Orang-orang menyambut kabar itu hangat. Apalagi karena katanya, pelaut itu akan membawa oleh-oleh dari luar negeri. Ya, siapa lagi kalau bukan Rangga? Dan malam itu, aku melihat Cika berdandan lebih menor dari biasanya. Bibir merah menyala, baju putih ketat, dan parfum yang menyengat sampai ke ruang depan rumah dinas. "Kamu mau kemana malam-malam gini, Cik?" tanyaku, yang kebetulan keluar untuk menjemur baju karena mesin cuci baru selesai. Cika melirikku dari ujung mata. "Ke rumah Bu Lurah, katanya ada rapat kecil buat persiapan lomba kebersihan desa." Aku hanya mengangguk, pura-pura percaya. Tapi satu hal yang kupelajari selama ini adalah kebohongan seorang perempuan
Bisa terlihat dari cara dia berdandan untuk orang yang bukan suaminya. Malam itu, aku kembali membuka surat Rangga. Kubaca ulang, dan tanganku meremasnya pelan. Aku akan pulang dalam 3 minggu. Tinggal beberapa hari lagi. Hatiku berkecamuk. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan diam saja melihat seorang istri mengkhianati suaminya yang pulang membawa rindu? Atau akan kutunjukkan surat ini? Akan kutemui Rangga dan kuucapkan langsung, istrimu menyembunyikan suratmu. Tapi aku tahu, dia juga menyembunyikan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada itu. Malam terasa panjang, dan aku tahu badai belum benar-benar datang. Tapi aku sudah menyiapkan pelampung, dalam bentuk salinan surat yang kusembunyikan dalam buku harian, dan nyali yang perlahan mulai tumbuh dari luka. Sudah hampir tengah hari saat 2 ibu parubaya datang ke rumah dinas. Aku sedang menggantung cucian di halaman belakang, ketika suara mereka memanggil dari depan. "Bu Raras, ada di rumah?" Suara itu terdengar hati-hati. Terlalu hati-hati, sampai aku langsung tahu, ini bukan kunjungan biasa. Aku mengeringkan tanganku, bergegas ke depan. "Iya, Bu Tarmi, Bu Weni. Masuk, yuk." Mereka saling pandang dulu, lalu duduk di bangku panjang di teras rumah dinas. Wajah mereka penuh keraguan. Seperti ada beban berat yang mau diucapkan tapi takut salah sasaran. Aku menyodorkan teh hangat dan sepotong kue basah seadanya. "Sebenarnya, kami nggak enak ngomong, Bu," gumam Bu Tarmi. "Tapi kami juga perempuan." Bu Weni menyambung dengan suara pelan, dan kami tahu rasanya dibohongi. Aku menelan ludah. "Ada apa, Bu?" Mereka kembali saling pandang. Lalu Bu Tarmi akhirnya bersuara. "Kemarin, suami saya jual beras ke hotel di daerah perbatasan. Katanya ada tamu dari kecamatan. Tapi waktu dia antar, dia lihat Pak Arman keluar bareng Bu Cika dari dalam hotel. Nggak ada tamu lain. Cuma mereka berdua." Jantungku serasa berhenti sejenak. "Hotel itu," lanjut Bu Tarmi, "bukan hotel tempat orang nginap buat kerja. Tapi buat, ya, Bu paham sendiri." Aku menggigit bibir. Rasanya seperti ada bara panas ditaruh di dada. Mereka bilang rapat perangkat. "Bu," tambah Bu Weni, suaranya lirih. "Tapi kok cuma berdua? Dan kenapa di tempat kayak begitu?" Aku menunduk. Tangan gemetar di atas pangkuan. Aku nggak tahu, Bu," bisikku, mencoba tetap tenang. "Terima kasih udah jujur. Kami cuma nggak mau Ibu dibohongi terus. Kami warga, kami hormat sama Ibu. Tapi kami juga kasihan." Bu Tarmi menepuk bahuku pelan. Lalu mereka pamit, meninggalkanku di bangku panjang itu, sendiri. Malam harinya, aku duduk sendiri di ruang makan. Meja makan yang biasanya jadi tempat tawa keluarga kini terasa dingin. Sepi. Terlalu banyak ruang kosong di antara kursi-kursi itu. Aku melihat ke arah dapur. Nasi sudah matang, lauk sudah siap. Tapi siapa yang akan makan? Arman belum pulang. Lagi-lagi alasan, rapat di kantor desa. Aku berdiri, mengambil surat yang kusimpan di laci dapur. Surat dari pelaut, suami Cika. Sudah 3 hari sejak aku menerimanya dari petugas pos. Hari pertama,
Aku taruh di meja kantor desa. Hari kedua, surat itu hilang. Hari ketiga, aku tanya ke Cika. Ia bilang tidak ada surat masuk. Tapi aku tahu, dia berbohong. Aku sudah sempat membuat salinan sebelum surat itu hilang. Aku membaca lagi tulisan tangan itu. Sayangku, aku akan segera pulang. 2 minggu lagi kapal sandar di pelabuhan. Aku rindu kamu, rindu kita. Aku bawa hadiah kecil dari Jepang. Jaga dirimu sampai aku tiba. Tanganku gemetar. Hatiku remuk. Kalau kau memang setia, Cika, kenapa kau sembunyikan surat dari suamimu sendiri? Malam makin larut. Arman belum juga pulang. Aku akhirnya menelpon. Halo? Suaranya terdengar seperti biasa. Data. Tanpa rindu. Mas, kamu di mana? Di kantor. Ada laporan warga yang harus disusun. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, warga bilang kamu di hotel dengan Cika. Benarkah itu rapat? Hening. Lalu suara Arman meninggi. Jadi kamu percaya omongan warga daripada suamimu sendiri? Aku percaya pada hatiku. Dan hatiku bilang, kamu bukan suami yang sama seperti dulu. Karena kamu udah berubah. Kamu jadi curigaan, posesif, kayak orang gak waras. Aku berubah karena kamu yang memaksa. Tiba-tiba telepon ditutup. Suaranya hilang. Dan aku menangis, kali ini bukan dalam diam. Keesokan harinya, suasana kantor desa terasa lain. Beberapa orang menyapaku dengan senyum canggung. Beberapa menghindari tatapan. Cika berdiri di depan papan pengumuman, mengenakan blus merah ketat dan rok pensil hitam yang terlalu pendek untuk ukuran pegawai desa. Saat aku lewat, dia tersenyum. Pagi, Bu. Aku menatapnya tajam. Surat dari suamimu sudah kamu baca? Dia terkejut. Matanya membesar. Lalu cepat-cepat ia pasang wajah tenang. Apa maksud ibu? Surat yang kamu sembunyikan. Yang kamu bilang tidak ada. Cika mendesis. Saya tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Aku maju 1 langkah. Cukup, Cika. Ini desa kecil. Semua bisa jadi berita. Termasuk yang kau lakukan dengan suamiku. Beberapa pegawai desa yang mendengar mulai berbisik. Cika terlihat marah. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Lalu tugas macam apa yang mengharuskan kalian menginap berdua di hotel murahan di perbatasan? Ia tak menjawab. Wajahnya memerah. Rahangnya mengeras. Suamimu akan pulang. Dan saat itu terjadi, aku harap kau masih bisa menatapnya di mata. Aku pergi meninggalkannya, dengan degup jantung tak karuan. Malam harinya, Arman pulang lebih cepat. Wajahnya kusut. Matanya lelah. Kenapa kamu mengadu ke semua orang? Bentaknya. Cika malu. Aku juga jadi bahan omongan. Aku menatapnya. Lama. Aku nggak pernah mengadu. Mereka yang datang ke aku. Karena mereka masih punya hati. Tidak seperti kalian. Arman tertawa miris. Mereka cuma sirik. Karena kita punya kuasa. Bukan kuasa yang kamu punya, Mand. Tapi aib. Dan semua orang sudah mulai tahu. Ia menggebrak meja. Aku ini kepala desa. Dan aku istrimu, teriakku. Tapi kau sudah anggap aku seperti debu di sudut rumah ini. Arman terdiam. Tapi tidak menyesal. Justru matanya mengeras. Kalau kamu nggak suka, silakan pergi, katanya dingin. Rumah ini dari dana desa. Aku bisa carikan rumah kontrakan buatmu.
Desa kami tengah ramai-ramainya menyambut acara tahunan, lomba masak PKK antar RT. Lapangan balai desa disulap jadi ajang pamer cita rasa dan kebersamaan. Tenda-tenda berjejer rapi, meja-meja panjang ditata dengan peralatan memasak, dan ibu-ibu sibuk dengan celemek serta panci di tangan masing-masing. Aku duduk di meja RT 03, RT tempatku tinggal sejak menikah dengan Arman. Warga RT-ku sudah kompak sejak pagi, dan mereka sepakat menunjukku ikut lomba. "Bu Kades harus turun tangan dong, biar makin semangat," ujar Bu Rini, ketua PKK RT-ku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Dalam hati, ada rasa gugup. Bukan karena lombanya, tapi karena hari ini, Cika akan jadi salah satu juri. Iya, Cika. Perempuan yang dulu hanya kuanggap kader biasa, kini perlahan jadi bayangan kelam dalam pernikahanku. Ia semakin sering terlihat bersama Arman, dan lebih menyakitkan lagi, semua orang seakan membiarkannya. Jam 10 pagi, lomba dimulai. Setiap RT mendapat waktu 2 jam untuk memasak hidangan andalan. Aku memilih membuat semur jengkol, makanan kesukaan Arman, dan juga masakan andalan ibuku dulu. Saat tanganku mengulek bumbu, mencampur bawang merah, kemiri, merica, dan lengkuas, pikiranku kembali ke masa-masa dulu saat Arman selalu minta dimasakkan semur jengkol saat pulang kerja. "Sayang, aku kangen semur buatanmu," katanya dulu, dengan senyum manis yang kini tak pernah kutemui lagi. Kini, dia lebih sering pulang larut malam, kadang tak pulang sama sekali. Dan ketika pulang, aroma tubuhnya tak asing, ada wangi parfum wanita lain yang tak bisa kuhapus dari ingatanku. "Bu Kades, bumbunya harum banget ya," celetuk salah satu ibu dari RT sebelah yang kebetulan lewat. Aku tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu. Semoga hasil akhirnya enak juga." Setelah semua masakan selesai dimasak, panitia mulai mengambil satu persatu piring dari masing-masing meja peserta. Giliran RT-ku datang, aku menyerahkan piring berisi semur jengkol dengan senyum datar. Cika duduk di kursi juri bersama 2 kader lain. Tapi jelas, hanya dialah yang terlihat paling mencolok. Blazer biru langit, lipstik merah menyala, dan tatapan matanya yang penuh kemenangan. "Nomor 5, dari RT 03, ucap panitia. Cika mengambil sendok kecil, mencicipi sedikit. Ia menahan ekspresi beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Tapi bukan senyum ramah. Senyumnya seperti tamparan di siang bolong. Cika menatap ke arahku. Lalu dengan suara cukup keras agar semua warga mendengar, ia berkata, "Masakannya sih sederhana ya, seperti gaya istrinya Pak Kades." Aku tahu siapa pengirimnya. Rangga, suami sah Cika, seorang pelaut yang jarang pulang. Cika pernah cerita dengan bangga bahwa ia menikah muda, lalu Rangga pergi melaut tak lama setelah mereka resmi. "Dia titip aku sama Tuhan dan orang tuaku," kata Cika waktu itu, tertawa ringan sambil menyuap kerupuk ke mulutnya. Tapi kini, ia justru sibuk berdandan mencolok setiap hari, menempel terus pada suamiku. Tanganku gemetar saat menyentuh amplop itu. Kudekatkan ke hidungku, wangi asin laut masih terasa samar. Ini surat yang penuh harap, penuh cinta. Tapi entah kenapa, aku tahu Cika tak akan senang menerimanya. Kupandangi amplop itu cukup lama, lalu kubawa pulang, diam-diam. Sejak kapan aku berubah seperti ini? Mengambil barang orang, menyimpannya, dan bahkan berniat membacanya? Tapi rasa penasaran dan amarahku sudah terlalu membuncah. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendiri di teras belakang rumah dinas. Kubuka surat itu pelan,
seakan membedah sebuah rahasia yang seharusnya tak boleh kugenggam. Surat itu berbunyi, "Cika sayang, kalau surat ini sampai, berarti aku sedang di tengah laut, berdoa ombak tak terlalu tinggi, dan bintang masih bisa kulihat dari geladak. Aku tahu, aku suami yang jarang ada. Tapi bukan berarti aku lupa. Cika, aku akan pulang dalam 3 minggu. Kali ini lama. Aku dapat jatah cuti 2 bulan. Aku ingin kita jalan-jalan ke tempat dulu kita janji akan datangi, Pantai Pink di Lombok. Kamu masih suka warna pink, kan? Kutitip rindu lewat surat ini. Jaga dirimu, ya. Salam sayang. Rangga." Air mataku jatuh, padahal bukan aku yang ditulis. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti yang kehilangan. Dan Cika? Saat esok harinya aku melihatnya tertawa manja di pelataran kantor desa, menggoda Arman dengan meletakkan tangannya di pundak laki-laki yang dulu bersumpah setia padaku. Hatiku terbakar. Tapi aku tetap diam. Menyimpan surat itu di laci lemari bajuku, bersama kenangan-kenangan masa lalu yang mulai samar. 2 hari kemudian, aku pura-pura datang ke kantor desa dengan membawa kue pisang. Wajahku datar saat menyodorkannya ke Cika yang duduk di depan komputer, menggigit kuku jari kelingkingnya yang dipoles merah terang. "Oh, Mbak Raras kue lagi?" katanya manis, tapi aku bisa menangkap sorot matanya yang menyipit. "Ini dari kebun belakang. Baru matang tadi pagi," jawabku sambil duduk. Cika tersenyum simpul, lalu tiba-tiba menarik laci meja dan memasukkan selembar surat. Tapi aku mengenal baik amplop itu surat yang kutemukan. Dia akhirnya membukanya, atau setidaknya melihatnya. "Kamu dapat surat dari suami?" tanyaku datar, pura-pura polos. Cika terdiam sejenak. Lalu matanya berputar kecil, menghindar. "Ah, iya dari suami. Dia suka kirim surat, klasik banget ya. Padahal sekarang kan zaman video call. Kenapa kamu baru buka sekarang?" Dia memutar bola matanya. "Aku lupa. Baru lihat tadi pagi." Aku tak berkata apa-apa lagi. Tapi sesuatu di dalam diriku seperti mengeras. Seminggu kemudian, desa mulai ramai. Ada kabar bahwa seorang pelaut akan pulang. Orang-orang menyambut kabar itu hangat. Apalagi karena katanya, pelaut itu akan membawa oleh-oleh dari luar negeri. Ya, siapa lagi kalau bukan Rangga? Dan malam itu, aku melihat Cika berdandan lebih menor dari biasanya. Bibir merah menyala, baju putih ketat, dan parfum yang menyengat sampai ke ruang depan rumah dinas. "Kamu mau kemana malam-malam gini, Cik?" tanyaku, yang kebetulan keluar untuk menjemur baju karena mesin cuci baru selesai. Cika melirikku dari ujung mata. "Ke rumah Bu Lurah, katanya ada rapat kecil buat persiapan lomba kebersihan desa." Aku hanya mengangguk, pura-pura percaya. Tapi satu hal yang kupelajari selama ini adalah, kebohongan seorang perempuan bisa terlihat dari cara dia berdandan untuk orang yang bukan suaminya. Malam itu, aku kembali membuka surat Rangga. Kubaca ulang, dan tanganku meremasnya pelan. Aku akan pulang dalam 3 minggu. Tinggal beberapa hari lagi. Hatiku berkecamuk. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan diam saja melihat seorang istri mengkhianati suaminya yang pulang membawa rindu? Atau akan kutunjukkan surat ini? Akan kutemui Rangga dan kuucapkan langsung, "Istrimu menyembunyikan suratmu." Tapi aku tahu, dia juga menyembunyikan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada itu. Malam terasa panjang. Dan aku tahu,
Badai belum benar-benar datang. Tapi aku sudah menyiapkan pelampung, dalam bentuk salinan surat yang kusembunyikan dalam buku harian, dan nyali yang perlahan mulai tumbuh dari luka. Sudah hampir tengah hari saat dua ibu parubaya datang ke rumah dinas. Aku sedang menggantung cucian di halaman belakang, ketika suara mereka memanggil dari depan. "Bu Raras, ada di rumah?" Suara itu terdengar hati-hati. Terlalu hati-hati, sampai aku langsung tahu, ini bukan kunjungan biasa. Aku mengeringkan tanganku, bergegas ke depan. "Iya, Bu Tarmi, Bu Weni. Masuk, yuk." Mereka saling pandang dulu, lalu duduk di bangku panjang di teras rumah dinas. Wajah mereka penuh keraguan. Seperti ada beban berat yang mau diucapkan tapi takut salah sasaran. Aku menyodorkan teh hangat dan sepotong kue basah seadanya. "Sebenarnya, kami gak enak ngomong, Bu," gumam Bu Tarmi. "Tapi kami juga perempuan." Bu Weni menyambung dengan suara pelan, dan kami tahu rasanya dibohongi. Aku menelan ludah. "Ada apa, Bu?" Mereka kembali saling pandang. Lalu Bu Tarmi akhirnya bersuara. "Kemarin, suami saya jual beras ke hotel di daerah perbatasan. Katanya ada tamu dari kecamatan. Tapi waktu dia antar, dia lihat Pak Arman keluar bareng Bu Cika dari dalam hotel. Nggak ada tamu lain. Cuma mereka berdua." Jantungku serasa berhenti sejenak. "Hotel itu," lanjut Bu Tarmi, "bukan hotel tempat orang nginap buat kerja. Tapi buat, ya, Bu paham sendiri." Aku menggigit bibir. Rasanya seperti ada bara panas ditaruh di dada. Mereka bilang rapat perangkat. "Bu," tambah Bu Weni, suaranya lirih. "Tapi kok cuma berdua? Dan kenapa di tempat kayak begitu?" Aku menunduk. Tangan gemetar di atas pangkuan. Dan aku akan melangkah dengan kepala tegak, walau hatiku masih berdarah. Pagi itu aku berdiri di depan rumah Pak Surya, kepala dusun yang sudah sepuh, tapi dikenal bijaksana. Tanganku gemetar memegang amplop coklat berisi salinan foto-foto dari surat tanpa nama itu, foto Arman dan Cika yang tak menyisakan ruang untuk penyangkalan. Ibu-ibu yang lewat sempat menatapku, sebagian senyum basa-basi, sebagian menunduk dengan sorot mata yang seolah tahu tapi tak ingin ikut campur. Aku mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, Pak Surya membukakan pintu dengan batik lengan panjang dan peci hitamnya yang khas. "Bu Dina? Wah, pagi-pagi begini ada apa, Bu?" Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku. "Bisa saya bicara sebentar, Pak? 4 mata saja." "Silakan, silakan. Mari masuk." Ia mempersilakanku duduk di ruang tamunya yang sederhana. Ada rak buku penuh dokumen desa dan foto-foto kunjungan kerja yang berdebu. Aku duduk, meletakkan amplop itu di atas meja. Pak Surya duduk di seberangku. "Ada yang serius, ya?" Aku mengangguk. "Maaf, Pak. Tapi saya rasa ini sudah waktunya saya bicara." Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Aku keluarkan 2 lembar foto. Satu foto menampilkan Arman dan Cika di dalam mobil dinas desa. Tangan Cika memegang dagu suamiku sambil tertawa. Yang satu lagi, lebih menyakitkan, Arman mencium pipi Cika sambil tangannya menggenggam tangannya. Pak Surya menegang. Ia mengambil kacamatanya, menatap foto itu dengan cermat. Lama, hening.
Hanya suara kipas angin tua yang berdecit mengisi ruangan. Saya tahu mereka dekat. Budina, kata Pak Surya akhirnya, suaranya berat. Tapi ini melampaui batas. Aku mengangguk pelan. Saya tidak datang untuk membuat keributan, Pak. Tapi saya ibu dari anak-anak. Saya istri yang sudah bertahun-tahun mendampingi Arman dari awal ia jadi staf hingga jadi kepala desa. Saya berhak tahu apa yang sedang terjadi, dan saya berhak melindungi diri saya. Pak Surya menghela napas panjang. Budina, saya minta maaf atas nama lembaga desa kalau selama ini ada yang tertutup dan menyakitkan. Saya janji, saya akan panggil Arman. Saya akan beri dia teguran keras. Kita harus jaga nama baik desa. Aku menggenggam tanganku sendiri di pangkuan. Pak, saya tidak ingin jadi bahan kasihan. Saya hanya ingin kebenaran dilihat, dan saya tidak ingin dibungkam lagi. Pak Surya menatapku dengan mata yang mulai merah. Saya ngerti, Bu. Nggak gampang bicara hal begini. Tapi saya janji, saya tidak akan diam. Saya akan kumpulkan bukti juga. Kalau perlu, saya sampaikan ke BPD dan camat. Terima kasih, Pak. Ia mengangguk. Tapi Bu, hati-hati ya. Saya tahu Cika itu pandai bersilat lidah. Dia licin. Dan Arman saya tak sangka, setelah dibantu sampai ke posisi ini. Aku berdiri, memeluk tas kainku yang berisi salinan foto lainnya. Pak, saya tidak ingin mereka dihukum demi dendam saya. Saya cuma ingin keadilan untuk diri saya sendiri. Pak Surya menatapku penuh hormat. Budina, yang ibu lakukan ini bukan karena dendam. Ini karena ibu tahu batas sabar. Dan tidak ada salahnya perempuan seperti ibu akhirnya memilih untuk melindungi dirinya. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang. Tapi aku tahan. Kali ini, aku ingin berdiri tegak. Aku ingin jadi perempuan yang tidak lagi bersembunyi di balik senyum palsu. Sebelum aku keluar, Pak Surya sempat berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, Bu, jangan ragu hubungi saya. Kita tak bisa biarkan perempuan baik dihancurkan oleh orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan." Aku mengangguk dan melangkah pergi. Hari itu suasana rumah terasa seperti bara. Panas, mendidih, dan siap meledak kapan saja. Setelah surat tanpa nama itu kuterima, dan aku menunjukkan bukti pada Pak Surya, kepala dusun, semuanya berubah. Aku tak lagi sembunyikan luka, apalagi pura-pura buta. Kini aku memilih berdiri di hadapan kenyataan, walau pahitnya mencabik habis hatiku. Sore itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Pintu dibantingnya keras, hingga membuat bingkai foto pernikahan kami bergetar di dinding. "Kamu tega, ya?" Suaranya membentak, seperti gemuruh yang sudah lama ia tahan. Aku menoleh pelan dari dapur, tetap tenang meski hatiku berdetak tak karuan. "Apa maksudmu? Kamu lapor ke Pak Surya? Jelek-jelekin aku di depan warga? Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Aku letakkan sendok kayu yang kupakai mengaduk tumisan. Lalu melangkah ke ruang tamu, menatap matanya yang membara. "Aku hanya menunjukkan apa yang memang ada, Man. Aku cuma mengembalikan siapa kamu sebenarnya. Dan mungkin, siapa aku sebenarnya yang selama ini kau remehkan." "Omong kosong," bentaknya. "Itu semua fitnah. Foto bisa direkayasa. Kalau memang foto itu palsu, kenapa kamu marah? Bukannya kamu harusnya tenang dan menyangkal secara wajar." Ia terdiam sejenak, sorot matanya goyah. Tapi hanya sedetik. Setelah itu ia kembali membusungkan dada. "Kamu cemburu, iri, karena aku lebih dihargai, karena aku dekat dengan Cika." Aku tertawa kecil.
Bukan karena lucu, tapi getir. Dihargai? Oh, jadi sekarang tidur di mobil dinas dengan perempuan lain itu bentuk penghargaan. Plak, tamparan itu mendarat cepat di pipiku. Panas. Tapi lebih panas lagi karena anak kami, Dira, keluar dari kamar dan melihat semuanya. Papa. Dira berteriak. Aku menahan air mata. Bukan karena pipiku sakit, tapi karena anak kami harus menyaksikan ini. Lagi. Masuk ke kamar. Dira, kataku lembut sambil menahan suara bergetar. Tapi Mama. Masuk. Suaraku sedikit meninggi. Dira menurut, tapi sebelum masuk ia menatap papanya dengan mata kecewa. Papa jahat. Armand mendengus, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Semua ini karena kamu gak tahu diri. Terlalu ikut campur. Kamu pikir siapa kamu? Cuma istri kepala desa. Gak punya jabatan, gak punya kuasa. Aku menahan napas. Kata-katanya seperti belati yang menyayat harga diriku. Tapi aku punya martabat, Mand. Sesuatu yang sepertinya sudah kamu buang. Martabat gak bikin kamu dihormati warga. Ia tertawa sinis. Justru karena aku menjaga martabat, warga mulai buka mata. Waktu lomba masak itu, saat Cika menghina masakanku dan kamu diam saja, itu pertama kalinya warga mulai lihat siapa sebenarnya perempuan yang kamu bela dan siapa istri yang kamu remehkan. Ia terlihat terguncang, tapi mencoba menutupi. Kamu cuma cari panggung, cari simpati. Padahal kamu cuma sakit hati karena aku gak peduli sama kamu lagi. Bukan simpati yang ku cari, sahutku dingin. Tapi keadilan untuk diriku sendiri. Untuk Dira. Untuk rumah tangga yang sudah kamu rusak. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu menunjukku dengan mata merah. Kamu pikir kamu bisa hancurkan aku dengan satu surat dan satu foto? Aku gak perlu menghancurkanmu, Mand. Kamu sendiri yang menggali lubang itu. Ia terdiam. Mungkin baru kali ini aku bicara sekeras itu. Biasanya aku diam. Biasanya aku mengalah. Tapi kali ini berbeda. Aku berjalan ke meja makan, lalu mengambil sesuatu dari dalam laci. Sebuah amplop coklat. Kamu tahu ini apa? Tanyaku sambil mengangkat amplop itu. Ia memicingkan mata. Apaan lagi tuh? Bukti transfer ke rekening pribadi Cika dari dana desa. Aku gak tahu kamu sebodoh itu meninggalkan fotokopi di rumah. Matanya melebar. Kamu bongkar-bongkar laci aku? Aku cari kebenaran. Dan ternyata kamu beri sendiri jawabannya. Ia mendekat, hendak merebut amplop itu, tapi aku mundur. Kau sentuh aku lagi, Mand, aku lapor polisi. Kau pikir aku istri yang bisa disakiti berkali-kali tanpa bangkit? Ia berhenti, menatapku lama. Lalu dengan geram, ia membanting vas bunga di meja. Baik. Kalau kamu pikir kamu bisa lawan aku, silakan. Tapi jangan pernah menyesal. Aku hanya menatapnya dalam diam. Tapi tatapanku tak lagi seperti dulu. Bukan tatapan wanita lemah yang menunggu dimaafkan. Tapi tatapan perempuan yang sadar bahwa harga dirinya tak bisa lagi ditukar dengan status istri. Saat Armand keluar dari rumah dengan langkah kasar, aku menghembuskan napas panjang. Dira keluar dari kamar, memelukku erat. Mama, jangan nangis lagi ya, aku gak suka lihat Mama sedih. Aku peluk dia. Erat. Enggak, Nak, Mama gak akan sedih lagi. Mama janji. Aku tahu, malam ini mungkin bukan akhir. Tapi malam ini adalah titik balik. Kebohongan yang selama ini kusembunyikan telah terbongkar. Dan aku takkan mundur lagi. Hari itu,
suasana kantor desa tak seperti biasanya. Ada banyak warga berkumpul, sebagian berbisik-bisik, sebagian lainnya mencoba terlihat sibuk padahal telinga mereka mencuri setiap suara. Aku sedang menata berkas di meja pelayanan ketika suara motor menderu keras berhenti di halaman. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, dan langkah-langkah tergesa masuk tanpa permisi. Itu dia, suami Cika. Namanya Bagas, seorang nelayan yang jarang pulang. Kulitnya legam terbakar matahari, tubuhnya kekar dan tampak lelah. Tapi sorot matanya penuh amarah yang membara. Arman. Suara itu menggetarkan seluruh ruangan. Aku refleks berdiri, begitu pula warga yang tadinya duduk menunggu giliran mengurus administrasi. Semua mematung. Arman keluar dari ruangannya dengan raut bingung dan gugup. Mas Bagas? Ada apa? Bu. Sebuah tinju mendarat tepat di rahang Arman. Ia terhuyung ke belakang dan hampir jatuh kalau tidak ditahan oleh meja. Darah mengalir di sudut bibirnya. Kau tidur dengan istriku saat aku banting tulang di laut? Teriak Bagas, dadanya naik turun karena marah dan sesak. Kau, pengkhianat. Kau bukan pemimpin, kau penggoda istri orang. Semua orang kaget. Bahkan aku pun tidak menyangka Bagas akan seberani itu, membuka aib istrinya di depan umum, tapi aku tahu, rasa dikhianati jauh lebih besar daripada rasa malu. Cika muncul dari balik pintu belakang. Dia mengenakan kebaya oranye pucat, seperti hendak pergi ke acara PKK. Matanya langsung membesar melihat suaminya berdiri di situ. Mas Bagas, jangan begini, Mas, tolong dengarkan aku dulu. Suara Cika mulai bergetar. Bagas menoleh tajam. Dengerin kamu? Setelah apa yang kamu lakukan? Kamu kira aku nggak tahu? Kamu pikir foto-foto itu nggak nyampe ke tanganku? Cika berlutut, menangis, menarik-narik lengan Bagas yang menolak disentuh. Warga mulai gaduh. Ya Allah, ini beneran? Berarti kabar-kabar itu ternyata bukan fitnah ya? Astagfirullah, Bu Cika kok bisa? Seseorang menarik tanganku. Itu Bu Lastri, Ibu RT yang dikenal suka menguping. Bu, ini luar biasa. Saya baru pertama kali lihat Pak Bagas kemarahan ini. Aku tak menjawab. Mataku tak lepas dari Arman yang kini hanya menunduk. Tidak membela diri. Tidak pula menyesal. Hanya diam. Seperti pecundang yang kehabisan alasan. Aku melangkah maju. Semua mata kini menoleh padaku. Aku berdiri di tengah antara Bagas dan Arman. Suara hatiku berbisik. Ini bukan hanya pertunjukan air mata dan kemarahan, ini panggung kebenaran. Cukup, Pak Bagas, kataku pelan namun tegas. Bapak sudah menyuarakan rasa sakit hati Bapak, dan semua orang di sini mendengarnya. Tapi sekarang, biarkan yang bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara resmi, bukan dengan kekerasan. Bagas menoleh ke arahku. Matanya berkaca-kaca. Mbak, saya capek. Saya ninggalin rumah bukan buat cari masalah, tapi buat ngisi dapur. Dan saya pulang, justru ngeliat istri saya digoda pejabat desa. Aku mengangguk pelan. Saya tahu rasa sakit itu. Saya juga mengalaminya. Cika makin menangis keras. Arman tak berkutik. Kepala dusun Pak Surya segera mendekat, mencoba meredakan suasana. Sudah. Ini kantor desa, bukan medan perang. Masalah ini harus kita bawa ke musyawarah. Kalau perlu, kami laporkan ke pihak berwenang, ucap Pak Surya sambil berdiri di tengah. Laporkan, teriak Bagas. Kalau saya yang salah, saya siap dihukum. Tapi saya nggak terima harga diri saya diinjak-injak begini.
Armand mendongak, akhirnya bicara. Suaranya serak. Maaf, saya hilaf. Kata itu membuat suasana makin panas. Hilaf? Bagas tertawa miris. Kau pikir selingkuh itu sekadar hilaf? Kau merusak rumah tangga orang. Hancurkan aku sekalian. Aku menahan air mata. Tidak, bukan karena aku masih cinta pada Armand. Tapi karena yang berdiri di hadapanku bukan lagi pria yang dulu bersumpah melindungiku. Tapi pria yang menjatuhkan martabatnya sendiri. Pak Surya menepuk bahu Bagas. Mas Bagas, tenangkan diri dulu. Ketika Bagas akhirnya keluar dari kantor desa, suasana masih tegang. Warga mulai bubar, tapi bisik-bisik tetap terdengar di mana-mana. Aku melangkah pelan keluar. Armand masih duduk di kursi, wajahnya lebam, harga dirinya remuk. Saat melewatinya, aku berhenti sejenak. Sekarang kau tahu, kataku lirih, apa rasanya ketika pengkhianatan dibayar lunas di depan umum. Aku tidak membalasmu dengan tangan, tapi dengan kebenaran. Armand tak menjawab. Cika masih menangis di sudut ruangan, sendirian. Tak ada satupun tangan yang mau memeluknya kini. Dan aku melangkah pergi dari kantor desa. Balai desa pagi itu lebih ramai dari biasanya. Warga berbisik-bisik sejak di halaman. Aroma ketegangan lebih kuat dari bau kopi yang biasa diseduh penjaga pos. Aku duduk di bangku paling belakang, sendirian. Di depanku, para perangkat desa duduk berjejer. Armand berdiri di tengah, berwajah kaku dan tegang. Kemeja putihnya terlihat lusuh, seolah dicuci dengan air penyesalan yang belum cukup. Pak Surya, kepala dusun, membuka rapat dengan suara tenang namun tegas. Sidang etik hari ini dibuka. Kita akan membahas pelanggaran moral dan integritas yang dilakukan oleh Kepala Desa Armand, terkait hubungan pribadi yang berdampak pada citra desa. Semua mata tertuju pada Armand. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Saya memang dekat dengan Bu Cika. Tapi semua itu terjadi karena saya tidak mendapatkan perhatian dan cinta di rumah." Terdengar gumaman tak percaya dari warga. Aku tersenyum kecil, pahit. Pak Surya menoleh ke arahku. "Bu Diah, apakah Anda ingin memberikan tanggapan?" Aku berdiri perlahan. Langkahku mantap, meski dadaku masih menyimpan luka yang belum sembuh. Saya tidak datang untuk menuntut, tidak juga untuk menyalahkan. Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa jabatan tidak membuat seseorang kebal dari kesalahan. Mataku menatap Armand yang tak berani menatap balik. Dan jika dia bilang tak mendapat cinta di rumah, tanyakan padanya, berapa kali saya masak pagi-pagi, menunggu dia pulang malam, menenangkan ibunya yang sakit, mengalah demi keluarganya? Cinta apa yang dia maksud tidak ada. Warga mulai mengangguk-angguk. Seorang ibu dari RT sebelah berbisik ke temannya, "Itu benar. Bu Diah selama ini perempuan paling sabar di desa ini." Armand mulai bicara, mencoba membela diri. "Hubungan kami memang salah. Tapi saya juga manusia, bisa hilaf." Pak Surya mengetuk meja. "Kesalahan pribadi bisa dimaafkan, Pak Armand. Tapi ini menyangkut kehormatan jabatan dan kepercayaan publik." Tiba-tiba seorang pria tua berdiri. Ia adalah Pak Warto, sesepuh desa. "Dulu saya yang tanda tangan mendukungmu jadi kepala desa, Man. Tapi bukan untuk lihat kau mencoreng nama baik kami dengan tidur dengan istri orang." Suasana memanas. Beberapa warga berteriak kecil, "Copot saja, malu-maluin." Tapi aku angkat tangan. Dan semua kembali diam. "Tidak," kataku, "jangan dicopot. Biarkan dia tetap menjabat."
Pak Surya dan beberapa perangkat saling pandang, bingung. Bu Diah, Anda yakin? Aku mengangguk pelan. Biar dia tetap duduk di kursi itu. Karena setiap pagi, saat ia datang ke kantor, ia akan melihat bangku kosong yang dulu kutempati. Bangku istri yang selalu menunggunya, yang sekarang tak akan pernah kembali. Armand memejamkan mata. Rahangnya mengeras. Tapi ia tak sanggup berkata apapun. Aku melanjutkan, suaraku lembut tapi jelas. Biar semua ini jadi pelajaran. Bukan cuma untuknya, tapi untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, ditinggalkan, atau disalahkan tanpa sebab. Biar warga tahu bahwa cinta tak bisa dipaksa, tapi kehormatan harus dijaga. Ada yang mulai tepuk tangan, lalu menyusul lainnya. Tapi aku hanya tersenyum, lalu kembali duduk. Sidang berakhir. Keputusan, Armand diberi sanksi etik, harus meminta maaf terbuka di forum warga, dan dalam masa pengawasan moral. Aku keluar dari balai desa tanpa menoleh ke belakang. Angin pagi menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak kalah. Di teras balai desa, Bu Yanti, tetanggaku, menghampiri. Bu Diah, kamu hebat. Saya kalau di posisimu, pasti udah ngamuk-ngamuk. Aku tersenyum. Dendam yang paling tajam adalah diam yang penuh makna. Tiba-tiba seseorang memanggil dari belakang. Diah, tunggu. Suara itu, Armand. Aku menoleh pelan. Ia berdiri beberapa meter dariku. Wajahnya terlihat rapuh. Matanya merah, entah karena marah atau malu. Aku minta maaf. Aku menatapnya, bukan dengan amarah, tapi ketegasan. Permintaan maaf paling jujur. Man, bukan keluar dari mulut, tapi dari hidup yang berubah. Ia terdiam. Dan aku berjalan pergi. Meninggalkannya berdiri sendiri, di depan balai desa yang menjadi saksi semua luka dan keputusan hari itu. Di kepalaku hanya ada satu kalimat yang terus bergema. Aku tidak butuh balas dendam. Aku hanya butuh damai. Dan aku tahu, damai itu kini sedang menjemputku, perlahan tapi pasti. Aku mengepak barang-barangku pelan-pelan. Di ruang tamu rumah dinas itu, masih tergantung foto pernikahan kami, aku dan Armand. Tapi yang kulihat bukan dua insan bahagia. Hanya dua pemeran sandiwara yang kehabisan naskah. Rumah ini terlalu besar untuk luka yang tak bisa dimaafkan. Gumamku sambil menurunkan bingkai foto itu. Aku pindah ke rumah ibuku. Sebuah rumah tua yang hangat, walau dindingnya sudah tak rata dan gentengnya suka bocor. Tapi di sanalah aku merasa benar-benar pulang. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Di teras rumah, aku membuka toko kecil. Kutamai Warung Hati Ibu Kades. Nama yang terdengar lucu bagi sebagian orang. Tapi bagiku itu seperti pernyataan. Aku mungkin bukan lagi istri kepala desa, tapi hatiku pernah belajar mencintai dan bertahan sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan. Setiap hari ada saja warga yang mampir. Mereka tak lagi memanggilku Bu Armand, tapi Bu Maya. Bukan karena statusku, tapi karena keberanianku. Dan rumah dinas itu kini sepi. Kata orang, Armand sering duduk sendiri di teras, memandangi bangku kosong. Tempat di mana dulu aku menungguinya pulang rapat, membawa teh hangat, dan cerita-cerita kecil yang kini tak akan pernah kembali. Aku berdiri di depan toko kecil milik ibuku, Warung Hati Ibu Kades, yang kini mulai dikenal warga. Di teras warung itu, aku menyusun keripik tempe, botol sirup, dan minyak goreng. Pagi itu, langit cerah. Tapi hatiku tak lagi menunggu langit untuk merasa terang. Seseorang datang.
Langkahnya pelan. Arman. Ia mengenakan kemeja yang pernah kubelikan. Matanya kosong, wajahnya tak lagi gagah. Orang-orang yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka, kini hanya menoleh sekilas, lalu pura-pura sibuk. "Aku bisa bicara sebentar?" tanyanya ragu. Aku tak menjawab. Ibuku keluar dari dalam warung dan berkata datar, "Kalau mau beli gula, ambil di rak paling kiri. Kalau mau minta maaf, itu urusan anakku." Arman menunduk. "Aku salah. Aku sadar sekarang. Semua yang kau lakukan dulu, ternyata untuk kebaikanku. Untuk desa ini juga." Aku hanya menatapnya sebentar. Lalu kembali menyusun dus mie instan di dekat pintu. "Kau tahu, Mand, saat aku pergi dari rumah dinas itu, aku tidak membawa apapun. Hanya baju yang cukup dan harga diriku. Tapi aku justru merasa lebih utuh daripada sebelumnya." Ia menggigit bibirnya. "Aku kehilangan segalanya, Rin." Aku menoleh. Kali ini menatap matanya. "Bukan kau yang kehilangan segalanya, Mand. Tapi aku. Aku kehilangan rasa percaya. Aku kehilangan diriku saat terus-menerus mencoba jadi istri yang kau banggakan di depan warga, tapi kau injak di belakang mereka." Warga mulai berdatangan ke warung. Beberapa diam-diam menoleh ke arah kami. Seorang ibu-ibu berbisik ke temannya, "Itu Pak Kades ya? Tumben gak bawa Sinita?" Aku menarik napas dalam. "Kau kepala desa?" "Iya." "Tapi kepala rumah tangga? Kau gagal. Kau pandai memimpin rapat warga, tapi tak bisa menjaga satu rumah kecil yang butuhmu untuk jujur." Ia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. "Jangan. Jangan sentuh aku lagi. Aku sudah memilih pergi, bukan karena aku lemah, tapi karena aku mencintai diriku lebih dari segala gelar yang pernah kupaksakan untuk kau hargai." Ia terdiam. Aku tersenyum miris. "Desa ini bisa kau bangun dengan suara pemilu, tapi rumah hanya bisa dibangun dengan setia. Dan itu tak pernah kau miliki." Arman mematung. Seorang anak kecil datang, menyerahkan uang 2.000. "Bu, beli permen ya," katanya padaku. Aku mengelus kepala anak itu, lalu memberinya lebih banyak permen dari yang ia bayar. "Terima kasih ya, Nak." Lalu aku menatap Arman untuk terakhir kalinya. Aku bukan istri kepala desa lagi, Man. Tapi aku bangga. Karena aku kini adalah perempuan yang tak lagi memohon untuk dihargai, tapi tahu kapan harus berdiri dan memilih pulang ke dirinya sendiri. Aku berjalan masuk ke warung, meninggalkan Arman berdiri di bawah papan bertuliskan, "Warung Hati Ibu Kades, kami tak menjual cinta murahan." Dan sejak hari itu, aku tahu, aku telah selesai dengan masa lalu.